Nah, kamu bisa searching di situ tentang bagaimana sambutan dari bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, di situ juga kamu bisa melihat bagaimana antusiasnya rakyat Indonesia menjemput kedatangan Jepang. Nah, kalau kita lihat lagi nih, sambutan baik ini juga pernah kita lihat di mana Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, itu belum namanya presiden, tapi Soekarno pada saat ini yang merupakan salah satu tokoh penggerak nasional pernah berpidato menyampaikan bagaimana antusias dia menyambut Jepang dan bagaimana cara dia mendukung rakyat ataupun menghimpun rakyat agar berpartisipasi untuk melawan orang-orang Belanda ataupun tentara Belanda pada saat itu. Ibu agak sedikit tertarik dengan slogan yang disampaikan Bapak Soekarno pada saat itu, atau Bung Karno yang kita kenal, yaitu slogannya yang seperti ini: Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Nah, kata-kata ini sedikit menarik, berarti begini, memang antusias dari rakyat ketika itu, keinginan dari rakyat yang menggebu-gebu, yang ingin melepaskan diri dari perbudakan ataupun dari penjajahan dari Belanda, ini yang membuat akhirnya pihak Jepang memanfaatkan situasi ini. Maka kita ketahui Jepang datang ke Indonesia itu melakukan yang namanya propaganda. Nah, propaganda yang dimaksudkan ke Indonesia itu, kata pro itu adalah mendukung. Maka kata dukungan ini itu dia. Jadi dukungan yang dimaksud adalah datangnya si Jepangnya ke Indonesia, mendukung Indonesia untuk anti dari bangsa barat. Jadi mereka mendukung seolah-olah si Jepang ini membantu Indonesia untuk mengusir Belanda. Nah, ini dia salah satu pro yang dimaksudnya. Tapi kita nggak tahu pro pak A-nya ini kata tidak, ganda, berarti ada dua maksud di belakang itu. Maka maksud yang disampaikan di sini adalah pro itu dukungan demi dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam artian tadi mengusir si Belandanya keluar, tetapi artinya di sini setelah mereka datang nih ke Indonesia mendudukin, ya kan. Nah, di sini diberlakukan lagi hal-hal seperti yang kalian catat kemarin ya, Ibu kasih materinya. Karena itu yang pertama itu adalah memperbolehkan rakyat ketika itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini salah satu kata pro yang dimaksud. Nah, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun pintarnya Jepang ya, tidak menutup, bukan artinya gini loh habis dinyanyikan lagu Indonesia selesai. Ternyata tidak, selesai Indonesia Raya berdampingan dengan yang namanya lagu Kimigayo, yaitu lagu dari lagu kebangsaan dari Jepang. Nah, ini dia salah satu yang menarik kita lihat bagaimana strategi atau cara si Jepangnya mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia. Maka kita melihat lagi nih ya kan, tidak hanya itu, dipergunakan lagi bahasa Indonesia, diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, tapi ingat bendera merah putih harus didampingi dengan bendera Jepang. Nah, ini kehebatannya. Nah, dengan cara-cara seperti inilah. Tapi ingat, salah satu lagi yang fenomena kalau kita lihat bagaimana cara si Jepangnya bisa dengan cepat mendapat simpati dari rakyat, itu adalah kata-kata yang dimaksud begini bahwasanya Indonesia itu adalah saudara tuanya, termasuk yang saya bilang tadi sama kamu sebelumnya, itu politik Hakko Ichiu-nya itu menganggap saudara. Jadi inilah yang membuat akhirnya ketertarikan bangsa kita menerima pihak Belanda menduduki Indonesia. Maka masuk kita ke dalam kebijakannya Nah, di dalam kebijakan dari pendudukan Jepang di Indonesia, banyak hal yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Kita ketahui di dalam pemerintahan ini mereka menciptakan beberapa organisasi-organisasi, baik itu organisasi militer, semi militer, dan organisasi kemasyarakatan seperti yang tugas Ibu kasih sama kamu minggu lalu. Nah, kategori yang dimaksud Ibu gabungkan dulu di sini, nanti kamu tinggal pisah sesuai dengan tujuan masing-masing. Maka kalau kita lihat nih, yang pertama sekali yang dibentuk itu adalah organisasi 3A. Ingat slogan 3A ini 3A yang dimaksud ini adalah, ada kata begini, Asia Pelindung. Terbalik saya ya Oke, yang dimaksud itu bahwasanya Nippon itu adalah pelindung Asia, dan Nippon itu adalah cahaya Asia, dan yang ketiga itu adalah Nippon itu adalah pemimpin Asia. Ini slogan yang tiga ini yang dikumandangkan. Kita ketahui ini didirikan tepatnya, kalau Ibu tidak lupa, itu tanggal 29 Maret 1942. Ini berdiri sendiri sebagai upaya mereka menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk memperluas atau mendukung
tentara-tentara Jepang dalam menaklukkan sekutu. Ini dia anakku. Kemudian kita lihat lagi berikutnya, ada yang dibentuk oleh Belanda itu organisasi Seinen dan Kebo, dan kita tahu kalau Seinen dan itu didirikan 9 Maret 1943 ya. Nah, ini didirikan merupakan barisan-barisan pemuda yang dihimpun untuk membantu pihak Jepang di dalam perlawanan terhadap sekutu. Nah, ini lebih hebatnya. Kemudian yang ketiga itu adalah Kebo dan ini didirikan 9 April 1943. Nah, kalau 1943. Nah, ini merupakan kumpulan dari barisan-barisan pembantu polisi yang disediakan oleh pemerintah Jepang untuk mengkoordinir masyarakat Indonesia. Itu hebatnya. Jadi nggak hanya di dalam, nggak hanya di luar, ternyata di dalam juga diawasi oleh militer Jepang, walaupun itu hanya berbasis sedikitnya. Para pemimpinnya itu dibagi dua, setengahnya itu untuk Indonesia dan setengahnya untuk Jepang. Itulah propaganda yang dimaksud. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya, ada dibentuk yang namanya Bui Gyunun. Ibu ulang sekali lagi, Bui Gyunun. Ini merupakan tentara sukarela yang dibentuk oleh Jepang, yang merupakan tokoh-tokoh menjadi pemimpinnya ini begitu juga dibuat setengah untuk Jepang, setengah untuk Indonesianya. Yang Indonesia itu kita kenal dengan Gatot Mangkupraja yang pernah Ibu jelaskan sama kamu sebelumnya, yaitu Era Kebangkitan Nasional. Nah, ini juga termasuk di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat lagi selanjutnya nih, apa organisasi yang selanjutnya termasuk Putra atau Pusat Tenaga Rakyat yang didirikan oleh 4 serangkai, dan 4 serangkai ini kamu pasti tahu itu nakku, dan salah satunya itu adalah siapa nak? Yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Ki Hajar Dewantara dan Mas Mansur. Ini yang empat ini nak kita kenal dengan 4 serangkai tadi. Nah, ini yang mendirikan Putra, sehingga Putra ini menjadi berkembang sebagai organisasi kalau kita lihat di sini adalah semi militer yang dibentuk oleh Jepang. Nah, kemudian kita lihat dulu Heiho juga. Kita tahu ya nak, Heiho ini adalah salah satu ketentaraan Jepang yang diperuntukkan untuk perang Asia Pasifik. Kalau kamu masih ingat Nana, atau kita sebut dengan perang Pasifik Raya, di mana di situ adalah pertempuran antara Jepang dengan pihak sekutu, yaitu termasuk Amerika Serikat paling utama di situ. Nah, kemudian dibentuk lagi ketika tanggal 5 September 1943 ya, 5 September 1943 dibentuk namanya Chuo Sangiin. Nah, ini merupakan salah satu badan pertimbangan pusat yang dibentuk oleh si Belanda untuk membantu di bidang politik. Nah, kemudian kita sebut lagi yang namanya organisasi Masyumi. Nah, organisasi Masyumi ini atau kita kenal juga dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia merupakan salah satu pro yang saya maksud tadi, propaganda nak, yaitu pro yang dibentuk organisasi untuk mendukung pihak sejepangnya dengan merekrut. Karena kalau kita ngomongin Masyumi, ini merupakan gerakan-gerakan muslim atau Islam, karena memang Indonesia pada saat itu mayoritasnya penduduknya menganut Islam. Jadi mencari simpati rakyat itu dengan merangkul organisasi Masyumi ini, supaya Masyumi ini mendukung tindakan-tindakan dari Jepang. Nah, bisa kita simpulkan ini semua. Nah, organisasi yang dibentuk-bentuk oleh Jepang ini kebanyakan itu membuat 2 versi, di mana setengah itu versinya untuk Jepang dan versinya untuk Indonesia. Dan ini mereka kelut supaya dukungan itu tetap menonjol bagi mereka, dan mereka bisa memanfaatkan memanfaatkan tenaga Indonesia untuk membantu mereka dengan kebutuhan perang. Ini yang membuat kita luar biasa, si Jepangnya cerdas banget tuh. Nah, kita merujuk kepada hal ini lagi. Nah, kita lihat lagi bagaimana pergerakan-pergerakan Jepang. Nah, apakah Indonesia hanya tinggal diam saja? Bagaimana perbuatannya? Apakah perbuatan mereka hanya di segitu doang? Nah, ingat nak, kelebihan dari Jepang itu tadi Bu bilang apa? Militer. Nah, militer yang membuat yang mereka kuat itu salah satu bisa kita lihat bagaimana penerapan yang dilakukan di Indonesia. Ingat, ada 3 pembagian militer di Indonesia yang dibentuk oleh Jepang. Ingat itu. Nah, kalau kamu lihat, ini tugasmu yang akan Ibu sampaikan kepada kamu, melanjutkan yang kemarin itu saya suruh, atau Ibu suruh kemarin itu kamu menggambarkan peta Asia kedatangan dari Jepang ke Indonesia. Maka tolonglah nak ya, dikerjakan.
Nah, nanti benua ini karena berhubung peta ibu bukan benua Asia, yang ibu tunjukkan ini adalah benua Asia Tenggara. Maka kamu buat juga nanti di dalam peta itu pembagian dari militer yang dibentuk oleh si Jepang di Indonesia. Nah, pembagian militer ada 3 ibu masuk kemarin, nak, yaitu yang pertama itu adalah Angkatan Darat daerah Sumatera. Nanti kamu tinggal pisahkan di sini daerah Sumatera yang berkedudukan berpusat di Bukit Tinggi. Nah, itu dia, nak, yang disebut dengan, kalau bahasa Jepangnya untuk angkatan darat itu adalah Rikugun. Nah, di sini di Rikugun, dan sama halnya juga daerah yang kedua itu daerah Jawa Madura. Kalau kamu lihat di sini, nak, Jawa Madura. Nah, itu juga Rikugun. Yang berwilayah di sini itu angkatan darat, dan yang ketiga itu adalah angkatan laut, itu daerah kalau kita lihat Kalimantan, Sulawesi dan Papua ke sini. Nah, itu adalah daerah Kaigun. Itu adalah tentara kelautan yang dibentuk oleh Jepang. Itu hebatnya. Nah, makanya saya bilang luar biasa Jepang ini, bagaimana dia mengkoordinir ataupun mereka mengkoordinir untuk cara mendapatkan Indonesia dengan cepat. Itu dia. Maka kita lihat ini. Nah, kemudian dari situ bisa kita lihat nih bagaimana strategi yang dilakukan Indonesia. Apakah mereka diam saja, Bu? Apakah tindakan mereka hanya itu saja? Oh, tidak. Nah, yang paling fatal itu bersifat negatif bagi kita rakyat Indonesia pada saat itu adalah diterapkannya yang namanya Romusa. Itu dia. Nah, Romusa ini adalah kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang untuk menduduki Indonesia. Maksud Ibu untuk menguasai sumber daya Indonesia. Nah, kalau kita lihat Romusa yang dimaksud ini salah satunya adalah pembangunan jalan, kemudian penanaman komoditi-komoditi khusus. Kalau dikatakan komoditi itu menanam tanaman ini merupakan tanaman yang mereka sangat butuhkan. Itu berbeda sedikit ya dengan Belanda. Kalau kita ngomongin Belanda itu rempah-rempah yang mereka inginkan. Kalau si Jepang tidak. Itu lebih banyak itu adalah untuk kebutuhan perang. Karena sistem ekonomi yang dijalankan Jepang itu adalah sistem ekonomi autarki. Ingat itu. Nah, autarki yang dimaksud adalah kebutuhan segala sesuatunya dalam kegiatan ekonomi itu adalah untuk perang. Itu dia. Maka kita lihat nih, mungkin buat kecepatan ya, nak, sabar ya, tinggal sedikit lagi. Nah, maka kalau kita lihat lagi nih, bagaimana tindakan-tindakan rakyat Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Jepang, karena memang mereka bukan hanya melakukan tindakan kebijakan kepentingan bersama ya, bukan kepentingan Jepang saja sih, nak, gitu kan, tapi mereka juga menindas rakyat pada saat itu. Nah, ini dia. Nah, makanya perlawanan kita merujuk kepada beberapa perlawanan. Yang pertama itu perlawanan yang kita kenal dengan daerah Aceh. Itu adalah perlawanan Aceh yang di daerah Cokplieng. Nanti kamu bisa lihat peta kamu, lihat di situ daerah Cokplieng itu daerah Aceh. Nah, ini salah satu pemimpinnya itu adalah Teuku Abdul Jalil. Nah, Teuku Abdul Jalil ini melakukan perlawanan dengan menghimpun rakyat-rakyat Aceh akibat dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, termasuk juga kesewenang-wenangan ini seperti pemaksaan Romusa juga gitu dia, dimana mereka berkewajiban menyerahkan segala penghasilan mereka kepada pihak Jepang. Ini yang membuat amarah bagi penduduk-penduduk, khususnya para penggerak-penggerak nasionalis yang ada di Aceh. Nah, ini dia. Kemudian yang itu terjadi, jangan lupa juga secara kronologis baru saya sampaikan itu tanggal 10 November 1942. Nah, kemudian yang kedua itu yang terjadi di perlawanan Singaparna. Nah, di Singaparna juga kita tahu ya, Singaparna ini daerah Tasikmalaya kalau kamu tahu, Jawa Barat. Nah, kalau ini juga terjadi tanggal 25 September 1944. Nah, kalau di sini kita mengenal satu pemimpin yang namanya Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, ini latar belakang kenapa mereka melakukan perlawanan sedikit berbeda sama yang di Aceh. Kalau di sini karena penerapan yang namanya seikere. Seikere itu adalah penghormatan yang dilakukan oleh rakyat terhadap kaisar Jepangnya. Jadi mereka harus menghadap ke timur laut sana, menundukkan diri. Tahu kan artinya seikere? Nah, itu penghormatan. Kalau bagi kepercayaan Jepang, kalau dibilang tahu pelajarannya mereka Shinto ya, Shinto itu mereka harus menghormati kaisarnya gitu dia. Jadi menundukkan hampir 90 derajat terhadap ke arah barat timur laut gitu dia. Nah, hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan, apalagi kita ketahui Indonesia itu mayoritasnya Islam, dan memang Kiai Haji Mustafa ini adalah seorang kiai yang memiliki pesantren dan mengajarkan tentang Islam, dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam yang harus menunduk kepada manusia bukan kepada Tuhan. Ini yang membuat akhirnya perlawanan ini menjadikan
pecahnya perlawanan antara rakyat Indonesia terhadap Jepang, dan kita ketahui Mustafa juga dihukum mati karena perbuatannya oleh pihak Jepang. Nah, kemudian selanjutnya itu kejadian yang di Blitar. Ini termasuk sih kalau yang di Blitar itu yang di Blitar ini berkaitan dengan organisasi juga, karena organisasi PETA pada saat itu juga melakukan perlawanan di daerah Blitar yang dipimpin oleh Sudanko Priadi. Nah, ini juga menghimpun. Nah, kalau yang di sini kita ketahui latar belakangnya itu karena perlakuan yang dilakukan Jepang dengan menerapkan Romusa pada saat itu kerja paksa terhadap rakyat di Jawa. Nah, inilah yang membuat akhirnya perlawanan meletus. Itu dia. Nah, maka kita lihat lagi daerah-daerah lainnya masih banyak lagi sih sebenarnya. Itu dia. Nah, beberapa daerah-daerah lain yang melakukan perlawanan terhadap Jepang karena perbuatannya, itu dia, atau tindakan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, masuk kita kepada bagaimana dampak yang kita dapatkan dari pemerintahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Dari beberapa hal ya, seperti dicatat yang kamu juga sebutin. Nah, ada sisi positif dan negatifnya di mana kita mendapatkan dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, salah satu positif yang kita bisa dapatkan juga ya dalam pembagian tadi nih, Ibu jelasin sedikit tadi tentang militer juga ya, ada juga pengaruh positifnya. Kemudian yang kedua, ada juga pembagian daerah-daerah. Kalau kita tahu itu namanya keresidenan, kemudian ada sekarang kita lihat dalam pendudukan pemerintahan ya Nak, kayak kita lihat struktur pemerintahan, ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Nah, ternyata di Jepang juga punya itu. Nah, kok di Jepang sih, maksud Ibu di Indonesia ya. Di Indonesia juga diterapkan oleh Jepang, dan itu merupakan nilai positif bagi kita. Oke. Nah, kalau misalnya kalau dia untuk keresidenan atau kalau kita sebut dengan provinsi, ada 10 provinsi yang bentuk Jepang pada saat itu yang disebut dengan Shu ya. Kalau untuk residenan disebut dengan Shu, SHU. Kalau dalam Jepang sih ada penyebutannya dua ya. Kalau bilang H itu sama dengan Y ya, Y, Shushu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya terdiri dari kota atau kabupaten. Kalau kota itu disebut dengan praja, kalau kabupaten itu disebut dengan ken. Itu dia. Kalau kota tadi namanya praja, kalau dia misalnya tadi kabupaten itu disebut dengan ken. Nah, di bawahnya itu ada namanya kewedanan, itulah namanya gen. Itu dia. Kemudian yang terakhir itu yang bukan yang terakhir ya, masih ada di bawahnya lagi yang kecamatan, itu namanya son. Nah, itu dia, son. Kemudian yang terakhir itu di bawahnya itu yang kita sebut dengan kelurahan atau desa, namanya ku. Maka ini pembagian-pembagian yang bisa dibuat oleh Jepang ketika itu merupakan hal positif yang bisa kita dapat gitu dia. Nah, kemudian hal positif apa lagi? Nah, di bidang transportasi juga kita berkembang karena memang dari Romusa yang diterapkan oleh Belanda membuat banyak jalan-jalan, kemudian rel juga ya, tadi seperti Ibu bilang transportasi kereta api dikembangkan oleh Jepang. Dan kemudian dari hal positif juga, nah ingat Jepang tetap melakukan yang seperti Ibu bilang propaganda itu ya Nak. Nah, itu adalah dengan membentuk yang namanya pusat kebudayaan yang Ibu pernah bilang sama kamu, Bunka Shidoso. Ingat itu ya, Bunka Shidoso. Nah, ini dia salah satu organisasi kebudayaan yang bentuk sebagai upaya propaganda Jepang. Itu dia. Jadi begitu juga walaupun memang Jepang itu sekejam itu Nak, tetap ingat mereka tetap melakukan yang namanya propaganda, ada pro di situ Nakku, dan mereka mendukung kebudayaan Indonesia. Makanya orang-orang Jepang itu sangat cinta dengan budaya Indonesia. Makanya kalau kita lihat Nak, orang Jepang itu ada sering mengembangkan yang lagu-lagu keroncong dan lain-lainnya. Ini merupakan warisan yang kita bisa lihat dikembangkan sampai ke dunia luar gitu ya Nak, upaya Jepang ya. Nah, kemudian hal negatif yang bisa kita lihat. Nah, hal negatif yang kita lihat itu ada penderitaan Indonesia akibat Romusa, itu jelas ya. Bagaimana hancurnya Indonesia. Makanya ada pernah dikatakan begini, 3,5 abad ya kan, atau kita nggak boleh 3 abad lebih Jepang menjajah Indonesia, malah lebih sakit dengan 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Maka bisa kita prediksi bagaimana penderitaan rakyat pada saat itu. Itu dia, ini salah satu yang sangat kita bisa petik dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa Jepang terhadap Indonesia. Maka sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ingat Nak,
Ibu tekankan sama kamu, tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada yang keluyuran keluar di tempat-tempat keramaian, itu tidak penting. Tetap kita nakku menjalankan peraturan yang dari pemerintah, tetap lockdown, tetap tinggal di rumah, jaga jarak, bersihkan tangan kamu, hindari berdekatan dengan orang lain. Itu dia, itu yang sangat penting karena kita mau mencegah penularan ini. Nah, ingat, sejarah mencatat banyak peristiwa-peristiwa yang hal yang sama pernah terjadi sekarang ini. Dan peristiwa-peristiwa lama yang hampir mematikan banyak manusia, ya termasuk juga saat-saat ini. Jadi hati-hatilah, kewaspadaan seperti Bang Nabi bilang, waspadalah, waspadalah. Jadi ingat itu nakku ya. Jadi tetap menjaga kesehatan ya, belajar di rumah walaupun dengan metode e-learning ini kita bisa belajar, nanti kedepannya kita bikin proses-proses yang lainnya. Ingat tugasnya tadi saya bilang, ibu sampaikan tadi sama kamu, petanya dikerjain, dan ingat tambahannya adalah buat rute pembagian militer yang dibagi Jepang di Indonesia. Itu saja nak, terima kasih banyak.